sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi qulub ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu li irsyadil ibad ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Abrar, para ustazah, ibu-ibu hajjah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, pengajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah diwiridkan, sudah dibacakan, dan apa yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salat malam atau salat tahajud pembahasan kita yang sudah lalu. Termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan adalah sholatul lail atau sholat malam. Saya tahu ibu tadi malam udah sholat ya? Pasti sholat isya. Pasti ibu sholat malam. Sholat malam itu yang dimaksud dengan sholat sunnah, sholat yang paling baik setelah sholat wajib adalah sholat malam, sholat sunnah. Maksudnya adalah sholat sunnah yang kita lakukan antara isya dengan subuh. Kalau di antara kita ada yang sudah melaksanakan setelah isya, ada yang sholat sunnah lagi, maka sudah masuk sholatul lail, sudah masuk sholat malam. Dan itu banyak keutamaannya. Jadi tidak hanya terbatas ketika kita sudah tidur, bangun tidur sholat, bukan hanya terbatas itu saja. Hanya saja memang al-ajru bi qadril masyaqqah, ganjaran itu sesuai dengan jerih payah atau kesulitannya. Semakin sulit kita melakukan ibadah, semakin berat kita mengupayakannya, maka pahalanya semakin besar.
Kalau sholat isya langsung nyambung, habis sholat isya langsung sholat sunnah, itu gampang apa susah Bu? Gampang. Dibanding kita tidur dulu, nanti setengah 2 atau jam 2 bangun, itu gampang apa susah Bu? Gampang. Nah, di antara yang kedua, di antara dua yang gampang ini, gampang yang pertama, yang nyambung, atau gampang yang tidur dulu? Gampang yang nyambung. Maka lebih sulit yang mana? Lebih sulit yang tidur dulu atau lebih sulit yang nyambung? Lebih sulit yang tidur dulu, maka pahalanya lebih besar yang tidur dulu. Itu bedanya. Karena memang lebih sulit kita upayakan, jerih payahnya di sini dinilai oleh Allah, dinilai sebagai pahala yang tambahan, plus pahalanya lebih dibanding yang nyambung. Itu yang disebut dengan tahajud. Tidur dulu, kemudian baru melaksanakan sholat sunnah. Namun tidak terbatas, memang sholat malam ini tidak terbatas hanya selesai tidur. Kalau kita mampu seperti itu, bagus. Kalau tidak mampu, ya boleh langsung nyambung. Boleh langsung nyambung daripada ya mendingan daripada bablas nggak sama sekali, nggak ada sholat sunnahnya, ya mendingan kita nyambung. Habis ba'diyah isya ditambah lagi sholat hajat, misalnya doain orang tua kita, anak-anak, doain suami, doain semua orang-orang yang kita cintai. Tutup pakai witir. Setelah tutup pakai witir, bismika Allahumma ahya, bismika amut, tidur. Udah ntar bangun lagi subuh atau bangun lagi menjelang subuh, nggak apa-apa, boleh juga seperti itu. Kita sampai di halaman 197 yang bawah. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wabnu Nasrin an Hisan ibni Atiyah mursalan rok'atani yarka'uhuma ibnu Adama fi jawfil lailil akhir khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ibnu Nasr mengeluarkan hadis dari Hisan bin Atiyah. Hisan bin Atiyah ini seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Dari Ibnu Atiyah, ini mursalan artinya nyambung kepada Rasulullah, bahwasannya Rasulullah berkata, rok'atani yarka'uhuma ibnu Adamah. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang anak manusia, 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang fi jawfil laili, di tengah malam, al-akhiri, yang terakhir, khairun lahu, itu lebih baik baginya, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia seisinya. 2 rakaat aja kita sholat yang dilakukan di tengah malam, maka ini lebih baik daripada dunia seisinya. Kita hidup di dunia sehat, uang banyak, anak-anak pada pinter, suami nggak neko-neko, mobil ada, rumah juga ada seremnya. Enak nggak tuh Bu? Enak nggak? Enak. Tapi apa ibu pengen nikmatin semuanya itu? Apakah ibu selamanya akan menikmati kenikmatan yang tadi disebutkan? Tidak. Kalau udah gilirannya, maka mobil kita dipakai sama anak-anak kita. Kalau udah gilirannya, maka rumah kita juga yang pakai anak-anak kita. Kalau udah gilirannya, suami kita juga yang pakai. Kalau udah gilirannya, udah lain lagi urusannya. Jadi semua nikmat-nikmat yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan pasti akan berakhir. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, maka nikmat itu yang meninggalkan kita. Contohnya nikmat yang meninggalkan kita, hilang, motornya hilang, kan nikmat meninggalkan kita. Atau rumahnya ya kudu dijual pada orang lain karena lagi butuh, ada satu urusan, akhirnya nikmat meninggalkan kita. Kalau nikmat tidak meninggalkan kita, kita yang meninggalkan nikmat. Mana? Mati. Namanya dunia pasti sementara. Di sini dikatakan oleh Rasulullah, 2 rakaat
yang dilakukan oleh seseorang, 2 rakaat yang kita lakukan di tengah malam ini lebih baik daripada dunia seisinya. Maksudnya dunia seisinya itu sifatnya sementara, sedangkan pahala, sedangkan ganjaran, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang sholat malam itu selamanya nggak habis. Nanti akan kita lihat, udah lepas dari mobil di dunia, udah lepas dari rumah yang di dunia, kita akan lihat ternyata di sana ada rumah lagi, di sana ada kendaraan lagi, di sana ada hal-hal, ada kenikmatan yang nggak habis. Contoh atau perbandingannya diantaranya ilmu. Memang ada sesuatu yang sifatnya ini lebih abadi dibanding yang lain. Pasti ada yang sifatnya lebih awet dibanding yang lain. Kalau ibu saya kasih duit 25.000 buat beli nasi padang makan, habis nggak bu? Habis nggak? Habis. Sekarang saya kasih ibu duit 25.000 buat beli kalender 2025, awet nggak setahun? Awet. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang lebih awet dibanding yang lain. Ini baru urusan 25.000 jigo. Baru urusan jigo, ada pasti sesuatu yang lebih awet dibanding yang lain. Ini urusan makan dengan kalender. Ilmu misalnya, kalau misalnya dikasih uang 25.000 habis begitu aja. Tapi kalau dikasih amalan, dikasih satu wiridan sama guru, dipakai terus menerus, yang pakai bukan cuma ibu, ada orang tanya, kemudian ibu ikut doain juga, ibu ikut doain hajatnya orang ini, kepake juga terus. Kemudian ibu ngajarin juga kepada orang lain, pada murid ibu atau anak ibu, dibaca lagi. Kira-kira awetan mana 25.000 sama amalan tadi? Amalan, iya. Amalan itu lebih awet, atau ilmu itu lebih awet dibanding materi seperti uang 25.000 tadi. Ada sesuatu yang lebih abadi sifatnya. Demikian juga sholat malam, pahalanya, ganjarannya ini lebih abadi dibanding kenikmatan-kenikmatan dunia. Seluruh dunia seisinya itu sifatnya sementara. Lagi pula nggak bisa kita pakai semuanya. Orang naik mobil, mobilnya 2, emang bisa dua-duanya pakai naik. Coba deh, satu kaki kanan mobil yang merah, kaki kiri mobil yang hitam. Nggak bisa, tetap satu-satu pasti makainya. Nah, sesuatu yang lebih utama, yang lebih abadi sifatnya itu adalah ganjaran atau pahala sholat tengah malam ini lebih baik daripada dunia seisinya. Walaula an asyqa ala ummati, dan andai saja aku tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, la faradtuhuma alaihim, maka pasti aku akan mewajibkan 2 rakaat sholat malam atas mereka. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, kalau Rasulullah menyebutkan walaula an asyqa ala ummati, andai saja tidak memberatkan umatku, ini menunjukkan bahwa ibadah yang dimaksud penting. Contoh lain siwak. Rasulullah dalam hal siwak ini juga mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Andai saja tidak memberatkan orang kampung dukuh, andai saja tidak memberatkan orang Kebayoran, maka aku wajibkan siwak setiap mau sholat. Ini artinya nggak diwajibin, tapi Rasulullah ingin menunjukkan bahwa sebenarnya siwak itu penting, apalagi menjelang sholat, sangat penting dan sangat banyak keutamaannya. Demikian juga sholat malam ini, andai saja aku tidak memberatkan umatku, maka aku pengennya aku wajibkan saja sholat malam 2 rakaat ini. Tapi Rasulullah khawatir keberatan. Isya aja kadang-kadang bablas, apalagi kudu tambah lagi sholat sunnah. Tapi di sini ingin ditunjukkan oleh Rasulullah bahwa sholat malam 2 rakaat, sholat sunnah ini sangat penting. Ini menunjukkan redaksinya, menunjukkan yang pilihan kata yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa sholat malam sunnah, sholat tahajud itu sangat penting.
tapi Rasulullah khawatir memberatkan, khawatir menyusahkan umatnya, maka tidak diwajibkan oleh Rasulullah. Padahal keutamaannya sangat banyak. Itu sholat di tengah malam atau sholatul lail. Alhasil untuk kita umat Nabi Muhammad tidak wajib memang sholat malam, tapi di antara sholat sunnah yang lain yang paling utama adalah sholat malam. Dibanding duha tetap sholat malam, dibanding qobliyah ba'diyah tetap sholat malam yang paling utama, dibanding sholat istikharah atau sholat hajat tapi siang tetap sholat malam. Oleh karenanya kalau ibu punya hajat atau ibu punya permohonan pada Allah supaya dikasih pilihan istikharah, bagusnya malam. Walaupun siang hari juga boleh sholat hajat, boleh ibu sholat hajat siang hari, pengen ketemu sama orang sebelum berangkat dari rumah sholat hajat dulu boleh, tapi bagusnya sholat hajat malam hari. Saya malam sholat hajat pengen ketemu Kunti Ustaz. Itu mah bukan sholat hajat. Ya, sholat hajat yang dimaksud di sini kapan waktunya aja boleh, cuma memang yang paling utama di malam hari. Sholat malam hari ini saking pentingnya Rasulullah menyebutkan laula an asyqa ala ummati la faradtuhuma. Andai saja tidak memberatkan, aku pengennya aku wajibkan, tapi jangan kasihan orang kampung dukuh, kasihan jamaah al-abror kalau diwajibkan. Padahal itu ada banyak keutamaan di sana. Nanti akan kita lihat keutamaan sholat malam dalam hadis-hadis yang nanti juga akan kita baca. Wa Muslimun an Jabirin anna fil laili la sa'atan. Dan Imam Muslim mengeluarkan hadis dari sahabat Jabir bahwasannya Rasulullah bersabda, anna fil laili la sa'atan. Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu, ada satu saat, la yuwafiquha abdun muslimun, tidaklah seorang hamba muslim, tidaklah seorang Islam ini mencocoki waktu tersebut, pas dengan waktu tersebut, yas'alullaha ta'ala, sambil memohon kepada Allah ta'ala fiha, pada waktu yang pas tadi, min amrid dunya wal akhirah, baik dari urusan dunia maupun akhirat, tidaklah hamba yang muslim tersebut illa a'tahu, kecuali Allah akan memberikannya. Wa dzalika kullu lailatin, dan itu setiap malam. Tidak ada seorang muslim yang memohon di malam hari dan kebetulan itu pas waktunya dengan waktu yang Allah maksud, kecuali Allah kabulkan permohonannya. Baik itu permohonan urusan-urusan dunia, rezeki, rumah, kerjaan, rumah tangga, maupun urusan-urusan akhirat. Ampunan Allah, selamat nanti di akhirat, terangnya hati. Itu permohonan-permohonan itu pasti Allah kabulkan jika di malam hari kita berdoa dan doanya pas di waktu yang Allah maksud. Oleh karenanya di sini la sa'atan, sesungguhnya setiap malam itu ada satu saat, ada satu momen khusus di mana kalau kita doa pas dengan waktu itu, maka doa kita akan terangkat langsung dan akan Allah ijabah, urusan dunia maupun urusan akhirat. Semacam bandul, ibu tahu bandul bu? Bandul yang saya maksud begini, ngeng gitu. Bandul, kalau itu pas lagi situ, tek masuk, keangkat sama Allah. Kapan itu Ustaz? 10:30? Nggak tahu. Kapan itu 1:30? Nggak tahu. Itu waktunya sengaja oleh Allah, waktunya ini dibuat rahasia, waktunya ini dibuat oleh Allah, disebar di seluruh malam dan tidak ditentukan apakah itu habis isya pas, apakah itu 9:30, apakah saat waktu sahur. Pokoknya Allah sebar sepanjang waktu malam, itu ada kesempatan itu pas sekali itu doa. Begitu doa kita pas di situ, maka akan Allah angkat doa kita, akan Allah ijabah doa kita. Kenapa dirahasiakan oleh Allah? Kenapa nggak dikasih bocorannya?
supaya sepanjang malam kita terus waspada, supaya sepanjang malam kita terus menanti-nanti, kita terus meneliti di mana nih waktunya. Artinya selepas Isya memang kita dianjurkan untuk banyak-banyak ingat kepada Allah. Ingat dengan selawat misalnya sallallahu alaihi wasallam, atau dengan bacaan zikir yang lain, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu pas zikir kita astagfirullah keangkat, waktunya pas, waktu memang Allah turunkan bandul itu keangkat, maka istighfar kita, selawat kita terangkat. Yang sudah terangkat selamanya, kalau sudah terangkat kita akan jadi orang bahagia selamanya. Lah kan kalau istighfar doang kagak ada ininya Ustaz, nggak ada permohonannya. Istighfar permohonan Bu, permohonan ampunan. Kalau sudah Allah berikan ampunan, insya Allah yang lainnya kebuka. Karena ampunan itu semacam pencucian diri kita. Kalau sudah bersih, sering saya sampaikan, udah mandi bocah, udah pantas nggak ada beleknya, kemudian udah nggak ada bau ilernya, kira-kira dikasih baju baru pantas nggak Bu? Pantas. Dikasih mainan yang bagus pantas nggak? Pantas, orang udah bersih. Demikian juga istighfar kita saat malam, jika itu memang pas dengan kesempatan atau momen yang Allah turunkan, akan terangkat jadi bersih kita. Tinggal ibu aja nanti bilang, ya Allah barokah selawat, atau ya Allah barokah istighfar yang saya baca sepanjang malam saya nggak tidur, ya Allah, kalau memang itu pas dengan momentum yang Engkau berikan, maka dengan barokah itu kabulkanlah hajat saya, yaitu hajat saya pengen nikahin anak supaya lancar. Tinggal begitu aja, dipasin. Ini waktu yang memang sifatnya Allah rahasiakan, supaya kita terus meniti, supaya kita terus mencari-cari mana waktu sebenarnya, agar kita terus waspada dan tidak lalai. Jangan habis malam sinetron aja sinetron, habis Isya apa Bu, masih ada tersandung, udah nggak ada ya. Sekarang apa? Nggak tahu ya. Sekarang lebih asik status WA, lebih asik status WhatsApp, dibacain semua. Temennya ada 1000 di WA, semua 1000-nya dibaca, 1000-1000-nya status orang sampai pagi. Iya, dan di waktu malam hari ini memang waktu yang sifatnya lebih intim, artinya lebih dekat kita dengan Allah dibanding waktu-waktu yang lain. Wasyaikhani, dan Imam Bukhari Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dua syekh di sini yang dimaksud adalah Imam Bukhari Muslim. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ay amruhu kulla lailatin ila sama'id dunya. Rasulullah bersabda, Rabbuna, Tuhan kami turun, Tuhan kami yang maha luhur, yang maha tinggi turun. Ay amruhu, maksudnya perintahnya, perintah Allah, kulla lailatin, setiap malam turun ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhiri, ketika tinggal 3/4 terakhir malam. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ini turun setiap malam ke langit dunia. Saya ingin menjelaskan dulu sedikit yang potongan hadis ini yang awal ini. Bagian hadis yang di sini disebutkan yanzilu tabaraka wa ta'ala, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Jangan kita bayangkan Allah turun seperti turunnya makhluk dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, karena itu mustahil. Allah mukhalafatul lil hawadits, Allah beda dengan makhluk. Jadi yang dimaksud turun di sini bukan turunnya sebagaimana turunnya hujan dari langit ke bumi, bukan.
sebagaimana turunnya orang dari lantai 2 ke lantai 1, bukan. Kalau terbersit dalam pikiran kita ada seperti itu, ada gambaran atau ada imajinasi Allah turun seperti turunnya makhluk, maka itu bukan Allah. Oleh karenanya Rasulullah menyebutkan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ini maksudnya maha suci Allah, maha luhur Allah. Allah turun ke langit dunia, tapi tetap Allah maha suci, Allah maha luhur. Tidak sama turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Jangan kita bayangkan. Ini pelajaran tauhid. Gak boleh kita membayangkan Allah turun seperti turunnya makhluk. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti Allah sedikit pun, itu tidak ada. Harus kita teguhkan benar-benar, kita yakini benar-benar bahwa kalau terbersit dalam hati atau pikiran kita gambaran semisal Allah turun seperti makhluk, maka itu bukan Allah. Di sini oleh musannif, oleh pengarang ditafsirkan, ditakwilkan. Yang dimaksud turun di sini bukan Allah turun, tapi amruhu, perintah Allah turun. Dari perintah Allah turun dari atas, dari Allah, perintah Allah itu turun kepada langit dunia atau ke langit dunia. Siapa yang membawa perintah di sini? Malaikat Allah. Jadi yang turun adalah malaikat Allah, atau yang turun adalah perintah Allah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jadi ada zat Allah, itu adalah Allah sendiri. Zat Allah tidak berubah. Tidak bisa Allah turun dari tempat tinggi kemudian ke tempat rendah, nggak bisa. Kemudian Allah ada sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, pindah dari kanan ke kiri, nggak bisa Allah seperti itu. Artinya nggak bisa, mustahil. Mustahil Allah seperti itu, karena Allah tidak berubah. Allah nggak berubah. Zat Allah nggak berubah. Kana Allah wala syai'a ma'ahu wa huwal an kama kana. Allah dari dulu, dari belum ada makhluk, ya Allah seperti itu. Dan sekarang masih seperti itu, nggak berubah. Karena perubahan itu adalah ciri makhluk. Bu, lu ngomong aja ini. Perubahan itu adalah cirinya makhluk. Asal berubah aja itu pasti makhluk. Ada rambutan, tadinya pentil hijau, kemudian habis hijau agak gede dikit, merah, nggak dipetik jatuh, busuk. Berubah nggak bu? Makhluk berarti itu kalau berubah. Ada rumah, awalnya cakep dibangun, wah pokoknya bocetnya, warnanya semuanya cakep semuanya. Setahun, 2 tahun udah mulai banyak debunya, nggak pernah diurusin, yang kontrak juga nggak ada yang nempatin. Lama-lama lapuk kayunya, temboknya udah mulai pada roboh. Berubah nggak bu? Makhluk berarti. Semua yang berubah makhluk. Ada ustazah dah. Ada ustazah misalnya, dulu cantik banget, wah pokoknya kemana-mana aja, ya pokoknya gercep dah, pengajian sini sono bangun, dari duduk langsung bangun semuanya. Tapi kemudian setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tambah, ya mulai ada perutnya. Ya jelas saja kata saja, berubah kalau saja berubah. Makhluk berarti. Semua yang berubah adalah makhluk. Allah tidak berubah. Nah, kemudian saya tanya kepada ibu, dari atas turun ke bawah, dari atas ke bawah itu berubah apa enggak bu? Berubah. Berarti bukan Allah. Lalu bagaimana memahami hadis seperti ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia? Bukan Allah yang turun, tapi perintah Allah yang turun. Karena Allah itu tidak berubah. Perintah yang dimaksud di sini adalah perbuatan Allah. Allah menyuruh malaikatnya, atau Allah menawarkan kepada hambanya, perbuatan Allahnya yang turun. Ada zat Allah, ini tidak berubah. Sebagaimana sifat Allah juga nggak berubah.
Kalau Allah punya sifat qiyamuhu binafsihi, apa artinya Bu? Berdiri dengan sendirinya. Selamanya Allah berdiri dengan sendirinya, nggak pernah butuh yang lain. Kalau kita kan butuh guru, butuh murid. Ya kalau nggak ada murid, masa ngajarin lekar? Tetap murid butuh guru, orang tua butuh anak, anak butuh orang tua, pasti. Kalau masih butuh berarti makhluk. Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, tidak butuh siapapun. Kalau Allah ada sifat qiyamuhu binafsihi, maka selamanya Allah qiyamuhu binafsihi, nggak berubah. Sifat Allah dan zat Allah tidak berubah, karena berubah itu ciri-ciri makhluk. Sifat nggak berubah. Kalau ada sifat Allah Ar-Rahman yang maha penyayang, maka dari dulu dan sampai kapanpun Allah Ar-Rahman. Jangan putus asa kita sama rahmat Allah, jangan putus asa kita sama kasih sayangnya Allah. Pasti Allah kasih pada kita, selamanya nggak berubah. Dua ini, zat Allah, sifat Allah tidak berubah. Nah satu lagi ada yang sebagai bahan perenungan dan juga yang bisa kita amati, sifat Allah, af'al Allah. Kalau zat dan sifat nggak berubah, tapi kalau af'al perubahan. Kalau af'al perbuatan Allah ini berubah. Apa sih perbuatan Allah contohnya? Perbuatan Allah antara lain adalah ciptaan Allah, langit, bumi, itu perbuatan Allah. Termasuk malaikat, meskipun malaikat itu tidak kasat mata dan lebih halus dibanding manusia, pergi dari bumi ke langit ini dengan waktu yang sangat singkat, tetap malaikat tetap berubah, tetap mengalami perubahan makhluk. Begitu juga perbuatan Allah yang lain selain malaikat, seperti hujan, kemudian cuaca, kemudian segala macam yang terjadi di muka bumi atau terjadi di langit, ini namanya af'al Allah atau perbuatan Allah. Perbuatan Allah berubah atau tidak? Berubah. Af'al Allah, perbuatan Allah ini adalah yang terjadi pada makhluk. Ada sakit, kemudian sembuh, ada muda, kemudian tua, ada pendek, kemudian panjang, ada malam, kemudian siang. Ini semua berubah, ini namanya af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Zat, sifat nggak berubah, tapi kalau af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah berubah. Nah hadis yang barusan kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia, ini maksudnya bukan Allahnya, tapi maksudnya adalah perbuatan Allah. Artinya perintah Allah turun ke langit dunia, bukan Allahnya. Maha suci Allah dari hal yang semacam ini. Dari awal Rasulullah sudah sebutkan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita turun maha suci dan maha luhur. Maksudnya hati-hati kita, jangan sampai membayangkan, jangan sampai mengimajinasikan seperti turunnya orang dari lantai 1 ke lantai 2, jangan. Maha suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Jadi yang dimaksud adalah perintah Allah atau malaikat Allah turun ke langit dunia. Kapan itu? Setiap malam. Setiap malam turun ke langit dunia. Ketika sepertiga terakhir sudah tersisa sepertiga terakhir, kira-kira jam 2:30 itu sudah sepertiga terakhir. Kalau sudah sepertiga terakhir, maka turun malaikat Allah, turun perintah Allah kepada malaikatnya untuk mengabulkan doa-doa hambanya. Ini yang dimaksud. Keutamaan malam itu diantaranya adalah akan Allah kabulkan secara cepat, akan Allah ijabah, Allah jawab doa-doa hambanya, terutama di sepertiga terakhir malam hari. Ibu-ibu hadirat jamaah rahimakumullah, tadi saya sampaikan yang dimaksud sholat malam itu umum boleh, di awal malam boleh, cuma memang sepertiga terakhir
ini adalah waktu yang paling utama dibanding waktu-waktu yang lain di malam hari. Kalau kita bagi, maka sepertiga pertama mulai dari Isya sampai jam setengah 10 misalnya, atau sampai setengah 11. Kemudian sepertiga kedua setengah 11 sampai jam 2. Maka sepertiga yang terakhir jam 2 sampai subuh. Itulah waktu yang paling utama di antara tiga itu, di mana perintah Allah, di mana malaikat Allah turun ke langit dunia. Ada langit dunia. Dunia itu artinya dekat, Bu. Jadi yang dimaksud dengan dunia itu qurba. Ad-dunya ay al-qurba, yang dekat. Karena langit itu bertingkat-tingkat. Nah, langit dunia ini adalah langit yang paling dekat dengan bumi, langit yang paling dekat dengan kita manusia di bumi ini. Disitulah turun malaikat, dan disitu turun juga semua qabul atau diterimanya hajat-hajat kita, diterimanya permohonan-permohonan kita. Nah, ini penting saya bahas dari awal karena pelajaran tauhid, supaya kita jangan sampai membayangkan. Nah, boleh kalau kita membayangkan hal-hal yang semacam ini, penjelasan-penjelasan dari Rasulullah yang seolah-olah Allah turun, ini kita membayangkan seperti membayangkan makhluk, itu nggak boleh. Nanti jadinya mujassimah. Mujassimah itu pemahaman yang menyatakan bahwa Allah punya anggota badan, Allah punya tangan. Punya tangan? Ya di Quran kan ada, yadullahi fawqa aydihim. Memang kalau diartikan secara harfiah, tangan Allah di atas tangan orang-orang kafir, seolah-olah Allah punya tangan, padahal yang dimaksud bukan itu. Tapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan orang kafir. Tangan ini kan lambang. Tangan ini ada perlambang dari kuasa. Karena ada tangan, saya kuasa atau mampu pegang botol. Karena ada tangan, saya kuasa megang mic. Maksudnya kekuasaan. Hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang isinya semacam ini, yang isinya seolah menunjukkan ada perbuatan atau ada hal yang mirip dengan makhluk, maka harus kita pahami lebih dalam lagi dan harus kita ikuti pendapat para ulama. Di antaranya tadi yang sudah kita bahas. Banyak di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan seperti ini. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang maha pengasih di atas, beristiwa di atas arsy. Arsy itu makhluk, Bu. Makhluk paling besar dibanding langit, dibanding bumi, masih besar arsy. Tapi tetap sebesar apapun arsy, dia makhluk, bukan Allah. Nah, jadi bagaimana mungkin makhluk itu menyangga Allah? Artinya makhluk ini menjadi penyangga Allah, dan Allah ini disangga oleh arsy, nggak mungkin. Bagaimana kita memahami ayat ini? Maka harus dipahami mengikuti pemahaman ulama, antara lain dengan mentakwil atau mentafsirkannya. Yang dimaksud dengan Allah di atas arsy itu maksudnya beristiwa, maksudnya Allah berkuasa di atas arsy. Allah lebih kuasa. Saya contohkan begini, Bu. Saya sila di atas sejadah. Bu, saya sila di atas sejadah. Kalau ada keterangan ini, saya sila di atas sejadah, lebih kuat mana saya sama sejadah? Ada yang sejadah, ada yang ustaz. Memang dua kemungkinannya. Kalau kita pahami bahwa saya sila di atas sejadah, bahwa sejadah menyangga saya, maka lebih kuat sejadah. Tapi kalau yang dimaksud saya sila di atas sejadah, itu maksudnya sejadah ini saya dudukin, nanti udah habis saya dudukin ya saya lipat, habis saya lipat nanti saya kasihin orang. Lebih berkuasa mana saya dengan sejadah? Lebih kuasa mana atau lebih kuat mana saya dengan sejadah?
lebih kuat saya, lebih kuat ustaz. Nah, maka pemahaman yang harus pemahaman yang kedua, yang dimaksud sila atau yang dimaksud di atas sejadah itu artinya di atas lebih kuasa, di atas arasy lebih kuasa, di atas makhluknya. Harus dipahami seperti ini. Allah setiap malam turun ke langit dunia. Maksudnya perintah Allah, bukan Allahnya, tapi perintah Allah turun ke langit dunia karena maha suci Allah dari serupa dengan makhluk. Fayaqulu, maka Allah berfirman, mayyad'uni wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.